Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di hari ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Seperti bintang tamu yang hadir di samping saya adalah seorang artis yang konon kabarnya memiliki konflik dengan mantan tunangannya. Novi Rizky, selamat malam. Malam. Gimana ceritanya? Saya udah tunangan, kurang lebih 4 tahun. Oke. Sampai akhirnya tinggal nikah. Ditinggal nikah sama siapa? Mantan tunangan. Mantan tunangan. Jadi dia menikah sama Selingkuhannya. Kurang lebih 1 tahun terakhir lah ada perempuan lain. perempuan lain ini single. Enggak, dia udah punya tunangan juga. Jadi dia udah punya tunangan juga. Dan mereka satu kantor. Mereka satu kantor dan keluarga kamu dan keluarga dia artinya udah ketemu dong. Udah, Berapa hari menjelang hari pernikahan? kurang lebih 7 bulan. Waktu itu apa yang menjadi penyebab oke, kita harus selesai, pertunangan dibatalkan? Dia hamilin perempuan itu. Kalau ingat itu lagi kayak aduh sesek banget gitu. Oke, dan mereka sekarang sudah menikah. Udah punya 2 orang anak. Dan kamu sekarang udah move on dong? Udah, insya Allah udah. Meskipun kalau ingat itu kayak rasanya sakitnya masih ada. Gak bisa dipungkiri lah 4 tahun ya. Bukan waktu yang sebentar dan sebelumnya aku gak pernah mengalami pacaran selama itu. Gimana cara kamu saat lagi merasa down, lagi luka, lagi sakit, apa yang kamu lakuin supaya semangat lagi? Dulu sih sempet kepikiran buat mengakhiri hidup. Tapi amit-amit gitu, untungnya saya bersyukur masih ada keluarga, masih ada sahabat yang bisa support saya. 1 minggu saya nggak mau makan, saya nggak mau keluar kamar, sampai akhirnya kamar didobrak sama keluarga saya. Terus saya berapa kali di pesantren ini, sampai berapa kali di ruqyah. Kurang lebih 2,5 tahun saya nggak mau berhubungan sama cowok, nggak mau berteman dengan cowok. Itu baru bisa. Tapi sekarang kamu udah punya pasangan dong? Udah, alhamdulillah. Udah bahagia? Bahagia dong. Oke, Harus. baik. Novi, kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Oke. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku mengalami depresi karena anaknya dituduh sebagai pelakor. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Endang. Silakan. Selamat malam Ibu Endang. Selamat malam. Apa yang mau Ibu ceritakan? Banyak sih sebenarnya. Kenapa ini berkaitan dengan anak Ibu ya? Iya. Saya punya anak itu dituduh sebagai pelakor, sebagai perusak rumah tangga orang. Jadi kayaknya perih gitu. Padahal kan saya nggak pernah mengajarkan atau mendidik anak saya seperti itu. Sebentar Ibu, pelan-pelan Ibu tahan ya. Kita urut lagi, kita ulang dari awal. Apa yang terjadi sampai Ibu depresi? Gini loh Mas, anak saya itu kan kerja yang gajinya agak lumayan lah gitu. Dia bisa membantu saya. Terus ya untuk kehidupan kita tuh boleh dikatakan alhamdulillah saya bersyukur sekali punya anak. Benar-benar tahu budi ibaratnya, anak baik lah. Anak baik. Iya, anak baik. Dia kerja sebagai sekretaris, tapi kok nggak mau nikah-nikah gitu kan. Ya ada sih pacarnya gitu, tapi kayaknya saya nggak serap
sama pacar yang ini. Kenapa? Entah kenapa kayak feeling saya tuh kayaknya saya nggak suka aja. Kayaknya ada aneh gitu dengan laki-laki ini, kayaknya aneh gitu. Oke, dan sekarang ibu hubungannya dengan anak gimana? Udah renggang, saya sering ribut. Saya curiga dengan laki-laki ini, Mas. Kayaknya nggak wajar gitu anak saya. Semenjak saya kenal dengan laki-laki ini, saya pernah lihat dan sepertinya dia dekat dengan anak saya. Anak saya tuh udah mulai aneh sama saya. Ini anak ibu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Gajinya itu semenjak kayak kenal dengan laki-laki ini kayaknya udah apa ya? Nggak pernah lagi ngasih uang ke saya gitu. Oke, tapi ibu pengen sebenarnya anaknya menikah. Iya, pengen banget. Nah, kalau gitu kan sekarang sudah ada pacarnya. Ibu kenapa nggak mau? Saya nggak mau dengan laki-laki itu. Kayaknya hati saya nggak serak. Saya punya tukang urut. Tukang urut, ibaratnya langganan saya lah. Ada ibu-ibu. Dia punya anak muda, namanya si. Saya kalau ngeliat itu kayaknya, aduh, hati saya tenang gitu. Kalau ngeliat dia kayaknya perasaan gini, mungkin dia cocok dengan ini. Anaknya soleh. Anak ibu tahu? Anak saya pernah saya ajak ngomong kayak gitu dan dia juga kenal karena teman kecil kan. Tapi dia nggak mau sama ini, kan selalu menolak. Karena Oke. apa? Memang ya mungkin karena latar pendidikan dan pekerjaannya yang ya kayak ini. Ya mungkin anak ibu punya pilihan sendiri kali ya. Pekerjaan sekarang apa, Bu? OB. Fishboy di sebuah perusahaan. Iya. Apa harapan ibu dengan datang ke Menembus Mata Batin? Saya cuma mau minta tolong sama Mas Bayu sama Mas Roy nanti. Tolong dilihatin ini nih. Anak saya nih kenapa kok jadi aneh sama saya gitu. Perubahan sikapnya ini karena apa? Sangat gitu ya? beda. Ibu Udah- curiga ini iya. berkaitan dengan pacarnya. Iya, dan saya kayaknya curiga diguna-gunain gitu. Masa, Bu? Iya, soalnya kayaknya anak saya tuh kayak kegila-gilaan banget gitu. Ibu, nanti kita coba ungkap ya sebenarnya apa penyebabnya. Benar gak kecurigaan ibu ya? Kami akan Amin ajak ya ibu Allah, untuk amin. langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Endang dengan tanggal lahir 18 September 1969 dan mendiami nomor rumah 66. Sosok wanita yang sangat memiliki feeling yang kuat terhadap suatu hal. Hal itu disebabkan karena ia adalah orang yang sangat memahami perasaan orang lain. Saya melihat dirinya saat ini berada dalam suatu kecemasan yang berlarut-larut. Kesedihan juga hadir dalam hidupnya. Entah mengapa, saya merasakan kalau ia menantikan sebuah jawaban yang sesuai dengan harapannya, agar berakhir dengan kebahagiaan. Selamat malam, Selamat malam, Roy. silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mbak Endang, tanggal lahirnya 18 bulan 9, 1969 dan nomor rumah 66. Betul. Oke, Mbak Endang ini hubungan dengan anak perempuannya tidak baik, merenggang. Terutama sejak setahun belakangan. Curiganya ini karena ada pacar si anak yang merubah cara pikirnya. Karena kemungkinan kelihatannya si pacarnya ini morotin anaknya. Padahal Ibu Endang pengen anaknya menikah, tapi sama orang lain. Sudah ada nih laki-laki yang dicalonkan. Lebih baik. Yang menurut Ibu Endang kayaknya nih kamu lebih baik sama ini deh. Kayaknya malam hari ini dia ingin anaknya tuh sadar dan pengen tahu juga Ibu Endang ini kenapa sih perubahan sikapnya selama setahun belakangan. Saya merasa sifatnya berubah gara-gara laki-laki yang ada di sampingnya, sehingga membuat dia jadi keblinger dan
dia jadi lupa-lupa daratan, kayak lupa mamanya, lupa orang-orang terdekatnya. Iya, tadi Ibu Endang juga iya. bilang hubungannya dengan sang anak jadi renggang Iya belakangan. betul. Nama anaknya siapa, Bu? Bener begitu, kamu ngeliat gitu ya, Ra? Memang Iya. nggak jadi nggak akur mereka. Jadi tuh aku lihat ya, dia tuh udah nggak mau berada di lingkungan ini gitu. Jadi menjauh dan nggak mau deket. Saya negur gini, itu laki-laki yang kamu suka jalan sama kamu itu bener-bener orang baik. Tapi dia langsung kayak emosi gitu. Terus aku juga pernah nanya, kamu kalau mau nikah jangan sama dia. Mama tuh kayaknya nggak serak ya, nggak. Kayaknya feeling mama tuh udah nggak enak gitu. Setiap soal pacar pasti kayak gitu. Apa hal lain juga dia emosi? Enggak, cuman masalah ini aja. Pokoknya kalau setiap berkaitan dengan laki-laki ini kayaknya dia Lebih udah sensitif ya? gitu. Dia udah berani sama saya. Saya melihat di sini ada dua kecenderungan. Jadi Mbak Endang ini sebagai seorang ibu, dia anaknya ini dipengaruhin pertama. Kedua adalah faktor X yang bisa tiba-tiba untuk memikat seperti itu. Nama laki-lakinya siapa? Saya sedih Mas Roy, tolong saya. Baiklah, saya akan menolong. Saya akan menolong, pasti akan aku tolong. Terima kasih Mas. Oh, lagi ya berbunga-bunga dengan pasangan. Iya, bisa jadi sih. Biasanya kan omongan semua orang, Nggak didengar ya? omongan orang terdekat pun jadi mentah gitu. Iya, betul. Nggak didengarin. Kamu pernah ngerasain Pernah, gitu? kemarin waktu sebelum aku pacaran sama yang baru, aku sempet juga ngalamin. Gimana? Dan Tadi? nggak jauh beda sih, kayak mungkin saking cinta entah pelet, tapi banyak yang bilang sih itu pelet ya. Aku pacaran selama 5 bulan, tapi aku udah habis banyak. Untungnya udah berakhir ya. Udah berakhir 5 bulan itu, ya ampun 5 bulan aja aku ngerasa kayak sengsara banget gitu. Iya. Dan aku ngerasa itu bukan aku banget. Aku bukan tipe cewek yang mau keluar uang buat pasangan gitu. Dan ini kamu mau? Dan ini aku mau, kayaknya nggak wajar banget. Dan Oke. kayak tiap hari tanpa komunikasi sama dia hambar. Nggak bisa. Pelet. Bisa jadi mungkin teman-teman juga banyak. Jadi setiap hari harus berhubungan, Iya. telepon, apa segala macam. Nah, saya mau tanya, Ibu yang sejauh Ibu tahu, kita ganti namanya ya. Ganti dengan Nia ya. Nia ini, anak Ibu, Nia selalu berhubungan setiap hari dengan pacarnya. Kalau saya rasa iya, soalnya Ketemu di kantor ya? iya. Soalnya kalau masalah berhubungan mau lewat telepon atau ketemuan tiap hari itu saya rasa sih kalau ketemuan tiap hari saya nggak tahu ya. Pokoknya yang jelas kalau telepon itu saya sering kan dengar suara anak saya ngobrol, dia ketawa, dia apa, ngobrol apa gitu. Saya cuma sebatas ngedengerin aja, tapi kalau untuk saya nasihatin, saya ragu. Soalnya ragu apa? Saya pasti akan bertengkar lagi dengan anak saya. Iya, itu sama banget berarti ya. Feeling seorang ibu sebenarnya tepat juga. Dan saya ingin lihat sebenarnya kalau misalnya ada barang bukti fotonya si laki-laki yang ingin dijodohkan oleh Mbak Endang. Saya compare dengan seseorang nantinya. Adakah? Kalau fotonya saya nggak ada ya, tapi ciri-cirinya aja gitu. Ciri-cirinya kalau anaknya soleh, Mas Roy bukannya apa. Pokoknya kalau kita lihat kan gini loh, kalau kita lihat orang itu kan seenggak-enggaknya kita lihat dari hati kita. Ini orang baik nggak ya? Iya. Kan ada Tulus rasa nggak ya? gitu Iya. kan ya. Ini gimana ya orangnya? Tapi kalau yang untuk saya lihat, saya ngelihat dia tuh kayaknya teduh. Ini anak ini kayaknya pantas untuk bisa ngebimbing dia untuk jadi imamnya nanti, insya Allah kalau dia ada jodoh gitu. Tapi kalau saya bandingin lagi, saya ngelihat lagi dengan ini. Kita ganti dengan Andi ya, Bu. Oh ya? Andi ya, dengan Andi nih kayaknya udah ini banget gitu. Jauh banget gitu ya. Udah jauh. Kayaknya nggak Andi dan- bakalan ini. Kita ganti dengan Iwan, kita ganti dengan Andi. Dan Ibu tadi bilang katanya belakangan juga termasuk soal uang, anak Ibu nggak seperti dulu ya? Udah beda jauh. Udah nggak kasih nafkah lagi ya? Ibu Kadang bilang ngasih tadi ya? makan juga dia, mama belum makan atau gimana ya. Terus dia bilang,
Mama nih nggak sabaran banget. Pokoknya kata-kata tuh udah sering kasar ke saya yang dulu ibaratnya suka Ada satu santun. fakta yang ingin saya sampaikan ke kamu sebenarnya Mbak Endang. Tapi saya nggak cukup tega untuk melakukan ini gitu loh. Untuk membicarakan ini sebenarnya. Nggak apa-apa Mas Roy, yang penting bisa Saya mulai- tuntaslah masalah anak saya. Gimana Namanya siapa caranya? anaknya? Nia, diganti Nia. Ini ya. Nia. Saya ingin mengungkap satu fakta berdasarkan apa yang udah saya tulis di sini bahwa Nia itu sempat hamil lalu di juga. Biar, tapi waktu dalam kandungan 2 bulan dan sebulan nggak ketahuan karena tidak mau ketahuan sama orang lain. Itu faktanya. Itu anak siapa, Roy? Kamarnya Nia itu kayak ada korden warna kuning ya. Iya betul. Itu dia. Tempat di mana dia melakukan hubungan juga. Kemudian udahlah hamil 2 bulan, saya ngeliat dia pergi ke tempat klinik atau apapun untuk dikuret. Oke, baik. Ibu, Maaf ya Mbak Endang ya. Bu Endang, anaknya diajak kan? Saya ajak. Kita invite, kita undang ke sini ya. Iya, saya ambil ya. Nggak apa-apa, biar tim kami Nggak aja apa-apa. yang undang. Bang Doni, boleh minta ini Om? Diundang anaknya ibu ini namanya. Bilang kita ganti namanya dengan Nia. Terima kasih. Saat Iya, sama pacarnya. Terima kasih Mas Roy. Lu jangan sedih dong. Saya gak tega, bener-bener saya gak tega kalau anak saya sampai diguna-guna. Terus sampai bisa ngegugurin. Itu dosanya Mas Roy. Iya ibu sabar ya bu ya. Walaupun gimana kan Belum ini ibu agak. mudah-mudahan ya bu ya. Tolong aku Mas Roy, gimana caranya Mas Roy? Yang kuat ya bunyi ya. Baiklah kita undang. Ya yang paling penting mudah-mudahan anak ibu bisa kembali lagi seperti sebelumnya ya bu. Sabar ya. Kita cari Amin. solusi yang terbaik. Amin. Tapi masih tinggal sama ibu nih ya. Ini. Masih. Tapi udah dingin sama saya. Udah kurang harmonis, kurang hangat lagi. Ya. Kita bahas yang penting soal pacarnya dulu ya bu ya. Kita bahas soal ini dulu. Masalah yang lain-lain nanti ditahan dulu aja ya. Oke. Selamat malam. Malam. Saya Bayu Aktara. Halo, selamat malam. Ini dengan kita ganti dengan nama dengan Nia ya. Ini dengan kita ganti dengan nama Andi ya. Silakan duduk. Ada apa? Ya. Kamu Nia duduk di dekat ibu atau? Saya di mana? Ya di dekat ya. Oke, Nia, selamat malam. Ya, selamat malam. Benar ini yang sebelah kirinya adalah ibunya Ya, betul. dan hubungannya cukup dekat. Ya. Iya. Oke. Tapi belakangan kata ibu Endang datang ke sini, sementara cerita katanya terasa perubahan di diri Nia. Setahun belakangan. Terutama sejak pacaran dengan Mas Andi. Andi, iya, Mas Andi. Nah gitu. Terasa nggak ada perubahan nggak? Emang seperti itu nggak? Sering berantem, jadi ketus, ditanya soal pacarnya, jadi ya gimana gitu. Kelihatan sih matanya dia bahwa sebenarnya matanya dipengaruhi oleh laki-laki tersebut dan dia nggak pengen diatur-atur sih. Itu yang Ya, saya biasanya rasa. ibu mau ngejodohin aku. Bener gitu? Kamu tahu juga? Iya. Kamu tahu? Ibu itu mau ngejodohin aku sama laki-laki pilihan ibu. Tapi kamu nggak suka? Ya enggak lah. Bukannya gitu. Ibu tuh kan maunya kamu tuh sama si itu karena dia anaknya soleh. Sahabat aku, Kita ibu. ganti dengan Iwan bu. Kita ganti Ibu, nama Iwan. nanti dulu, Bu. Ini maksudnya apa?
Hah? Udahlah. Kamu tuh udah pacaran sama saya 2 tahun. Udah. Dia anak aku, nggak usah ditunjuk-tunjuk. Kamu duduk aja. Enggak, Ini urusan ini- aku sama anak aku. Sini Dea, Ini duduk. kenapa ini? Dia udah, nggak usah dikonfirmasi dulu. Kamu duduk dulu, nak. Bu, Aldi tuh ibu sahabat jangan aku. Aldi gitu tuh dong, Bu. sahabat aku. Saya kurang apa sama ibu? Kurang apa? Siapa namanya itu? Andi, Andi, kamu jangan kurang ajar ya sama orang tua. kenapa tiba-tiba marah ya? Di sini Loh, enggak, saya nggak terima dong. Saya udah pacaran sama dia ini udah 2 tahun. Baru 2 tahun, ini dari lahir sama ibunya. Saya kurang apa sama Ini ibu? Aku loh. Kurang lagi mana kamu? Setiap saya ke rumah ibu, sering saya bawain sesuatu buat ibu. Udah. Mas, Ini ibu aku. dengerin Kamu jangan saya. Aku ngeliat kamu, Ibu. itu nggak serak. Beda. Ibu Endang, Mbak Nia, silakan duduk lagi. Mas Andi, silakan dengerin Roy. Silakan duduk. Oke, suasananya bisa lebih kondusif lagi. Tidak Tenang boleh dulu ya. ada kata sebenarnya nada tinggi saya tidak ingin dengar di sini. Nggak tahu kenapa. Ibu tuh maksudnya Aku kan udah Enggak, bilang, kenapa aku sih, nggak Mbak? mau, Bu. Itu sahabat aku dari kecil. Iya, tapi dia kayaknya lebih baik untuk kamu, nak. Dia lebih soleh. Itu kan kata ibu. Bukan ibu. Yang mau nikah kan aku. Iya, Kenapa memang ibu yang atur? betul. Tapi Oke, baik. kamu juga harus ngerti perasaan ibu, penglihatan ibu itu pasti nggak akan bohong, Ibu nak. Endang. Yang jalanin aku, Bu. Ibu Endang, Nia. Saya mau tanya sama Mbak Nia. Nia sayang banget sama Mas Andi ya. Iya. Udah 2 tahun pacaran. Iya, Serius. serius. Iya. Dan ini arahnya menuju ke jenjang yang lebih serius lagi. Iya. Oke, baik. Saya mau nanya. Ya atau tidak aja? Kamu melakukan apapun dan apa aja demi mendapatkan cintanya si Nia ya? Iya, Karena kamu sayang banget. sayang sekali. Baik. Oke, Ibu Endang ngerasa kamu pakai pelet untuk ngedapetin Nia. Loh, Betul atau buktinya enggak? apa? Buktinya memang nggak bisa dibuktiin, tapi mata batin ibaratnya Ibu seorang jangan ibu asal buat nuduh, Bu. anak untuk kebaikan anaknya itu kayaknya nggak dibohongin, nggak bisa dibohongin. Sekarang kalau ibu nggak bisa ngebuktiin saya menggunakan yang di luar nalar, ibu bisa saya tuntut, Bu. Kamu bisa bersumpah di atas Al-Quran kalau sumpah kamu nggak melet anak saya? Bisa? Udah. Oke, tenang dulu. Roy, begitu saya ngomong begitu ke Andi dan melihat reaksinya, menurut kamu gimana? Menurut Roy, reaksinya si Andi? itu ketakutan. Berarti dicurigai kuat Iya. dia menggunakan Iya. itu. Semakin banyak berbicara, semakin kelihatan nada, artikulasi, intonasinya semuanya merujuk pada fakta. Apa faktanya apa? Tuh. Kalau kamu nggak pegang apa-apa, kamu ngapain marah-marah kayak gini? Loh, saya nggak terima dong. Saya dibilang melet anak orang. Kalau saya bisa buktiin, kamu mau apa? Buktiin aja Mas Roy kalau memang benar-benar dia kayaknya hati Dia tuh aku juga bener-bener sayang, Bu, sama aku tuh. sayang tapi nggak wajar kayaknya, nak. Kamu Saya mau harus tanya, sadar, kamu harus eling. Mbak Nia, ada nggak perlakuan, sikap, atau sesuatu dari Mas Andi yang memang membuktikan bahwa dia sayang banget sama Mbak Nia? Iya, dia tuh selalu loyal, dia tuh selalu perhatian sama saya. Royal? Royal apa loyal? Loyal. Loyal. Loyalty. Oke, It's selama not ini royal. dia setia intinya sama Mbak Nia? Iya. Selama ini kalau pacaran, royal nggak? Kalau sama aku sih karena Saya aku pinjam emang kepalanya bentar ya. udah Iya. kerja Hmm. dan hasil aku juga lumayan lebih daripada dia, ya aku yang bayarin sih. Jadi Mbak Nia yang selalu bayarin saat pacaran? Iya. Oke. Semestinya nggak Saya boleh. melihat fakta-fakta Cuma tersembunyi. Mhm. dia ke setiap orang tuh nggak seperti itu. Setiap orang maksudnya? Dia tuh ke setiap orang itu emang orangnya loyal, baik hati gitu. Ke setiap orang royal, tapi Mbak sendiri yang keluar duit buat dia gitu maksudnya. Iya. Kayak nggak wajar. Saya merasakan Salah ada gimana, Roy? Saya merasakan ada memori jelek nih di kepala saya. Kenapa? Saya melihat kejadian-kejadian buruk dan kejadian yang sudah jadi gini. Dia pergi kemana dan segala macam, saya bisa merasakan aura dan energinya. Apa yang kamu lihat? Dia ketakutan sekarang. Dia
dia bau hantu di sini. Bau arwah gentayangan. Ini saya mencium ada hawa yang aneh banget. Jadi menurut kamu dia datang ke sini bawa arwah dan arwahnya datang ke sini? Saya kok ngerasanya dia... Ya, nanti kita akan bongkar satu lagi ya. Nggak mungkin kayaknya. Saya mau tanya Nggak nih ya. percaya saya. Nia, saya mau tanya Nia. Ibu Endang merasa setahun belakangan kamu tidak bertanggung jawab lagi atas kehidupan ibu kamu. Ya habisnya ibu itu selalu minta duit sama aku. Bukannya Oh, itu gitu. tanggung jawabnya Nia. Tapi itu berlebihan. Berlebihannya gimana? Masa sekali minta 5 juta, 5 juta. Uang dari mana, Bu? Kalau tiap 2 hari sekali 5 juta, 5 juta. 2 hari sekali 5 juta. Enggak juga, Nak. Tapi kan kamu tahu kebutuhan di rumah harus bayar ini, bayar itu kan kamu juga tahu. Dari mana Mama minta tolongnya kalau bukan sama kamu? Bilang aja, Bu, buat shopping. Shopping apa kan kadang kamu juga suka ngasih kalau dapat uang bonus dari kantor. Mama ini untuk belanja Mama ya, mau beli apa, pergi kemana. Tapi sekarang kamu udah nggak kayak gitu lagi, Nak. Semenjak kamu kenal dia. Aku juga butuh buat kehidupan aku juga, Ma. Aku pengen beli ini, beli itu. Tapi waktu itu selama itu juga kamu bisa nolong Mama dan kamu punya kelebihan. Tapi kenapa sekarang enggak selama pas kenal dia, Nak? Itu perasaan Itu Mama perasaan aja. aja kali. Coba ya, Bu. saya lihat dong tangannya. Dan saya lihat tangannya. Di sini ada sesuatu yang tidak beres ya. Apa yang kamu rasain, Roy? Wah. Gawat. Gawat banget di depan. Mbak Nia, saya berharap kamu bisa dengerin saya. Gitu deh. Jadi saya merasakan gambaran kehancuran keluarga ibu dan anak, hubungannya putus gara-gara laki yang tidak worth it, tidak tidak layak untuk Jangan diperjuangkan. Ya, saya merasakan ada hawa hantu di hawa hantu. Arwah? Ya, Tadi kamu bilang ada. Saya mencium hawa garu gitu loh. Kamu tahu garu iya, kan? kayu garu gitu. Kayu garu gitu kan? Itu sosoknya seperti apa? Sosoknya, Yang kamu rasain? saya merasakan sosoknya seperti laki-laki dan melindungi dia. Dan juga untuk karisma dan pengasihan. Jadi yang kamu lihat laki-laki ini menggunakan pengasihan dan juga ada sosok laki-laki yang ngikutin dan ngejagain dia. Betul sekali. Kamu percaya sama ginian? Udah tahun berapa sekarang? Udah nggak zaman yang begitu Tuhan. Yakin? Buktiin aja kalau emang ada. Buktiin aja kalau emang ada. Dan saya mau bener-bener saya mau serius dengan Nia, Nia ini. kamu dengerin mama atau dengerin pacar? Nia, Enggak. Pacar baru dikenal 2 tahun loh. Nia, kamu lihat mata saya Nia. Aku transfer apa yang aku lihat Nia. Nia, kamu kan udah tahu sebenarnya aku udah kirim message dan pesan lewat aku. Pacar kamu aneh Nia, bau hantu. Dan saya to the point aja, jimat itu ada di badan kamu. Periksa. Ayo silakan. Kalau mau diperiksa. Saya mencium bau itu. Kamu harus percaya Mama nih ya. Mama yang udah ngelahirin kamu loh. Where's the girl? Tapi nggak harusnya Mama itu ngejodoh-jodohin aku sama orang lain yang nggak aku suka. Tangan. Ya karena mungkin khawatir dengan hubungan kamu yang sekarang. Kalau kamu berhubungan dengan orang yang tepat, menurut saya, kelihatannya mama kamu nggak akan menjodohkan kamu dengan orang lain. Betul. Betul begitu, Ibu? Iya, betul. Mama pengen kamu mempunyai suami kelak.
Udah lah, main jalanin. Tapi dia Bisa baik ngimamin banget ya. kamu, Nak. Dia baik banget. Dia sayang banget sama kamu. Iya. Dia Mama sayang pengen banget sih. Iya. kalau sampai kau Tapi- punya jodoh. Nia, berkaitan bisa dengan itu tadi ya. ngimamin Kamu kamu. jujur ya sama saya. Kamu sempat kuret kan waktu itu. Nia, itu benar Nia? Iya. Nia kenapa bisa kayak gitu Nia? Nia, kau udah ngacurin. Saya mau ketemu suami saya. Suara siapa? Minggir. Apa? Om Doni. Sini. Saya mau ketemu suami saya. Mas, Minggir nggak? Minggir. Minggir. Saya mau ketemu suami saya. Bu, ini siapa maksudnya? Mas, saya mau ketemu suami saya, Mas. Ibu siapa? Saya ini adalah istrinya si Mas. Siapa? Istrinya. Iya. Nih, Ibu bener istrinya. Ngapain kamu kesini? Diam kau. Kalian kenal? Pulang. Aku yang pulang. Diam ya. Berisik aja lo. Kamu jangan kurang ajar sama anak aku. Pulang. 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 Ini dia. Saya ini istri kamu. Halo, Ini pulang. istrinya. Pulang. Diam. Mas, sebentar. Ini istrinya. Duduk. Bela dia. Duduk. Mikir masuk di rumah. Jangan pulang dulu. Mas, silakan duduk. Ada anak. Ngapain kamu sini? Mas Doni. Om Doni, Udah. Apa kamu bela dia? kok di sana yang dibelain sih? Sama suami. Bela dia. Apa maksud kamu? Bela dia. Oke, ibu tenang dulu. Duduk. Malu aja disuruh. Mau kamu yang bikin malu. Ibu tenang. Kelakuan kamu nggak Ibu benar. tenang. Ya, tenang. Ibu duduk di sebelah sini. Saya nggak tahu ini siapa ya datang ke sini karena mencari suaminya dan suaminya betul adalah Mas yang di sana. Iya. nih dari awal saya tuh nggak suka sama si Andi. Iya itu dia. Tapi ini kita panggil dengan Andi, ini kita panggil dengan Nia, ini Ibu Endang. Kamu kenal juga dengan Nia, Mbak? Saya nggak kenal sama nih satu. Loh, terus Diam ya kamu. Apa? sebentar. Iya. Nia, Apa kamu memegang sobra nih? Hah? Ya. Kamu jangan kurang ajar. Diam ya. Nia ibunya. Kamu jangan ajar kayak gitu. Apa saya? Ya, Oh ini ibunya. Kalau Ngajar anak saya seperti itu. Oh nggak ngajar. Ini buktinya. Oke, tenang dulu. Jangan punya Udah. Nia tenang dulu. Tenang dulu. Boleh tenang dulu nggak? Semuanya duduk. Saya minta semuanya duduk. Ibu duduk dulu. Namanya siapa Ibu? Nama aslinya siapa? Siapa? Kita ganti namanya ya. Aleta. Ya, Ibu Aleta. Ibu Aleta ini tahu suaminya ada di sini. Iya. Tahu dari mana? Saya ingin ngecek handphonenya. Oke. Dan Saya Ibu ngelacak handphonenya. Ibu udah punya anak dari dia? Udah satu. Satu anak. Ibu tahu kalau Andi ini berhubungan dengan Nia? Iya. Saya Sudah selalu- tahu. Saya selalu ngecek WA-nya dia. Dan ini baru ketemu sekarang. Saya pernah ngeliat fotonya dia di handphone ini. Dari awal saya nggak nurut sih ya. Saya bukannya mau so ngajarin, saya bukan guru, saya bukan dewa apa Tuhan. Tapi dari awal saya curiga sama dia. Ini sebenarnya, Mas Don, aku butuh glove. Ini Iya. sebenarnya ya, ini adalah salah satu faktor juga yang bikin saya tidak simpati sama kamu. Karena jujur, saya boleh jujur, sejujur-jujurnya, untung ibu kemarin, Ibu Endang. Untung hari ini kamu di sini. Kalau enggak, tewaslah mereka berdua dalam perkawinan yang menjebak. Ini saya mau tahu, Nia udah tahu belum kalau Andi ini punya istri? Iya, saya Tahu. sudah tahu. Tapi dia tuh bilangnya dia mau dicerai. Enggak. Kamu tahu dia punya istri, Cerai. tapi kamu masih mau Dia tuh berhubungan bilang, sama dia. Mas Andi tuh bilang kalau dia itu mau dicerai, Bu. Mau kan Tapi belum? biar bagaimanapun juga dia belum cerai. Itu Oke. belum benar, Mas. Nia, saya mau dengar. Emang benar begitu kejadiannya? Enggak. Oke, Dia Andi, nggak pernah ngomong apa-apa. apa emang benar pernah ngomong seperti itu ke Nia? Iya. Oke.
Oke, apakah benar memang mau cerai dengan Aleta? Iya. Apa alasan? Hah? Saya Anak nggak itu masih tahan berumah kecil. tangga sama kamu, tau nggak? Astagfirullahaladzim. Kamu itu masih Tuh, beruntung kamu dengar dapat sendiri kerjaan kan, sama saya. kamu aja yang bilang. Apa? Anak lu diam loh. Ini urusan kamu sama dia. Ngapain kamu sini? Kamu tahan ibu, kamu kasihan. Kamu berdiri. Sini. Kamu tahan diri. Ibu kamu kasihan. Kamu ngerasain apa, Ron? Kamu mau apa? Kamu balik badan. Lihat kamera. Stop. Saya merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Mohon maaf ya, saya geledah. Saya permisi. Tadi kan Mas Adi bilang buktiin kalau emang saya pakai gitu-gituan. Silakan. Jangan sampai deh Nia. Aduh, kamu Nia. single, itu suami Kamu- orang. Tuh, Terus mau keluar uang juga Bener, demi kamu suami tahu. orang, jangan sampai Nia. Aduh, itu udah nggak wajar banget Nia. Di situ. Orang yang single tuh nggak mungkin gitu. Jangan sampai dengerin apa kata mama. Percaya sama orang tua kamu. Bukan Oke, soal kita lihat. Ini apa, Roy? Aku nggak mau kayak Roy, gitu. itu apa? Masih mau ngelak? Masih mau ngelak? Astagfirullahaladzim. Masih mau ngelak nih. Mas Andi, ini apa? Andi, ini apa? itu kan kapan? Bukan apa-apa itu. Bukan apa-apa. Roy, Cuma ini pegang apa yang saya kamu aja lihat? itu. Itu apa? Saya bisa buktiin kan? Penciuman saya nggak salah. Ini bau hantu, bau arwah gentayangan. Itu kain kapan? Ini digunakan untuk memelet. Kamu masih main gini-ginian, Mas? Hah? Kasih ke dukun-dukun gitu? Kamu tuh Itu udah sering, Mbak. Dulu Yang memang itu sering ada tuh bulu bikin perindunya di berhenti. situ. Bulu perindu dikenal oleh masyarakat luas di Kalimantan juga sebagai pemikat. Jika ini ditaruh air, mereka bulu perindu ini akan gerak-gerak mencari satu sama lain pasangannya. Ini ada banyak bulu perindunya, artinya ada perempuan lain juga selain Nia. Nih ada. Ya ampun. Oh, jadi gitu ya kamu selama ini ya? Nia, makanya kamu harus dengan Mama Endang. Terus duit aku kemana? Selama ini duit aku kemana? Buat foya-foya sama Duit apa ya? teman jajanannya dia. Ya Kamu- ampun. Dipikir bener, Mas. Kamu ngasih duit? Gimana? Kamu begitu, Mas? Hah? Saya melihat apa yang dikatakan Ibu Endang betul kalau anaknya diguna-guna. Saya merasakan pacarnya sangat memiliki aura negatif. Kamu ya? Sabar. Nia, udah Nia. Yuk. Nia. Jadi selama ini aku dibohongi sama kamu, ha? Kamu pergi lah. Selama ini aku percaya sama kamu, ha? Udah. Jahat banget sih kamu. Anak di rumah sampai nangis nyariin kamu bapaknya. Jahat banget sih. Dipikir cuma Udah traktir bawa pulang makan aja deh. Ini bawa pulang. Ibu bawa pulang istrinya. Mas bawa pulang Ayo kita istrinya. pulang. Bawa pulang istrinya. Mau. Ibu tenang, ibu duduk. Ibu, Nia, kamu ngasih uang ke dia. Iya, uang aku tuh udah diambil dia semua, Mas. Buat Ya apa dia bilang? Dia bilang buat usaha restoran, kafe gitu kan. Ternyata kayak gini. Saya ingin Dipikir cuma traktir makan aja ya. Iya, Enggak betul. ngasih uang juga. ngasih Sebenarnya ya, usaha. kalau saya lihat Nia ya, kamu tuh saking kepeletnya ini, kamu tuh bisa keluar uang banyak gitu loh. Bisa beli ini, beli itu, beli baju, beli ini, beli. Kamu terakhir kan beliin handphone kan? Iya. Tuh kan. Aduh. Dan 2 tahun terakhir kamu pertahanan laki-laki yang seperti ini dan kamu ngelawan ibu kamu, dan setahun belakangan bahkan kamu nggak perhatiin ibu kamu, nggak nafkahin ibu kamu lagi. Apa sih yang bisa diharapin dari dia tuh ya? Dia tinggal gini aja minta. Kalau ilmunya habis, dia ngecas Itu kesana dia. lagi. Terakhir, Berarti kuat apa banget yang mau ya. kamu sampaikan Iya. buat ibu kamu nih ya? Aku kemarin nggak sampai segitu bang. Maafin aku ya. Dia. Aku minta maaf sama mama. Roy ada yang mau disampaikan? Iya, sekalian saya penutupan. Untuk menghilangkan peletnya juga gimana nih? Maafin aku ya. Iya dong ya Mama juga Jadi minta saya mau maaf. tekankan sekali lagi. Jadi cleansingnya, Demi kebaikan kamu. iya baik.
Saya ingin Nia untuk di cleansing. Sekarang kita fokus ke Nia bagaimana menghilangkan pengaruh, ya. Jadi saya ingin ini di cleansing. Kamu ambil daun bidara Cina, lalu kemudian ditumbuk atau di blender, lalu masukkan ke dalam tepok di muka, dan plus kedua, kamu beli garam yang ada di market apa tuh yang kasar, yang warna-warni, garam wangi yang kasar. Itu aja sih. Ya kamu bisa cari di pasar Kamu ya. bisa cari itu untuk menetralkan energi negatif juga buat pemirsa di rumah juga. Kalau misalnya ada sesuatu yang aneh atau angker dan segala macam, garam Himalayan yang itu yang wangi banget itu bisa menjadi alternatif untuk mengusir hantu. Diapain, Roy? Ditabur. Yang garam dibuat mandi. Dicampur air ya. Iya, betul sekali. Saya seperti itu. Oke. Dengan demikian, kasus ini saya tutup dengan kebahagiaan. Akhirnya Nia kembali ke pangkuan ibunya. Terima kasih Ibu Endang dan Nia sudah hadir, ya. Kami harap yang terbaik ya. Mudah-mudahan ya kalau misalnya memang ada jodohnya sama ya. Amin. Coba ya. Amin. Terima kasih Ibu Endang. Nia, sayangin ibu ya. Ya terima kasih. Ya, jagain ibunya, ya. Silakan. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Banyakin sholat ya. Terima kasih, Mbak Roy. Ya, thank you. Janganlah menjadi anak yang durhaka, karena sesuatu yang membuat kita berhasil itu adalah doa dan restu dari orang tua. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku selalu dianiaya oleh suaminya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rizka. Karena apa? Aku juga nggak ngerti. Udah punya anak belum? Belum. Belum punya anak. Pernikahannya sudah berapa lama ya? Sebelumnya saya sudah pernah menikah. Oh ini pernikahan kedua? Iya, udah pernah menikah. Hmm. Pas suami saya yang pertama meninggal, ibu mertua saya marah. Katanya saya yang menyebabkan suami saya meninggal. Jadi di sini ada dua masalah. Mertua saya juga mengatakan suami saya yang pertama meninggal itu gara-gara saya. Dan akhirnya saya juga dijodohkan sama saudara sepupunya. Sepupu semua suami Meninggalnya saya. sebenarnya karena apa? Nggak tahu. Sakit? Nggak ada sakitnya. Tiba-tiba meninggal gitu aja? Iya. Dan keluarganya curiga itu gara-gara kamu, Mbak? Ibu mertua saya bilang suami saya meninggal gara-gara saya. Apa betul? Saya tidak tahu. Hubungannya baik-baik aja sama suami? Iya, Udah punya anak dari yang itu? belum. Tapi suami saya yang kedua, yang sekarang suka marah, suka mukul, suka ngambilin duit dari toko. Kebetulan saya punya toko. Ini mungkin kerjaan kali ya, masalah kerja. Bisa jadi. Oke, saya mau tahu penyebab dia kasar terakhir kali karena apa? Saya nggak tahu mas, tapi yang jelas saya selalu disalahkan dan katanya saya bukan istri yang baik, bukan istri yang benar. Tapi saya sudah melakukan yang terbaik buat suami saya. Saya nggak tahu salah saya di mana. Oke. Mbak Rizka curiga ada apa gitu mungkin penyebab dia berubah?
Nggak curiga Saya apa-apa? tidak pernah curiga. Saya cuma tanya kenapa suami saya jadi suka kasar gitu. Makanya saya pengen datang ke sini. Saya pengen melapor gitu lah. Kenapa Untuk apa? gitu? Harapannya apa dengan datang ke sini? Harapannya untuk suami saya sama saya itu bisa baik-baik aja. Mudah-mudahan ini benar-benar murni karena salah paham, karena kehilafan sang suami, dan malam hari ini kita bisa dapetin solusi dari permasalahan yang dihadapi sama Mbak Rizka supaya keluarganya kembali baik-baik aja. Iya. Jangan sampai ya waktu itu sudah pernah menikah, akhirnya sekarang gagal dan harus ada yang ketiga. Jangan ya. Kami akan ajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rizka, dengan tanggal lahir 29 Desember 1991 dan mendiami nomor rumah 42. Saya langsung bisa merasakan adanya sebuah kesedihan yang mendalam pada dirinya. Namun, di sini saya juga melihat bahwa dirinya adalah sosok wanita yang sangat baik dan lembut hatinya. Entah mengapa aura kesedihan itu sangat terasa sekali. Saya memiliki firasat buruk kalau ini semua terjadi akibat orang yang berada di dekatnya. Semoga setelah ini akan ada senyuman yang manis untuk Rizka. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Saya berhadapan dengan Rizka. Tanggal 29 bulan 12 1991 dan nomor rumah 42. Oke, Rizka ini suaminya belakangan berubah, sering melakukan KDRT. Bahkan Rizka punya toko, suaminya sering juga ngambil uang di toko gitu ya. Dan ini adalah pernikahan Rizka yang kedua sebenarnya. Oke. Yang pertama itu suaminya meninggal, tapi mertuanya masih menganggap Rizka lah penyebab kematian sang suami. Dan keluarganya, sepupu-sepupunya, keluarga besar dari suami menjauhi dan memusuhi Rizka gitu ya. Nah, dan sekarang di pernikahan yang kedua sebenarnya ingin tahu apa penyebab suaminya berubah. Dia ingin keluar rumah tangganya tuh baik-baik lagi, Roy. Di sini saya mau bertanya, apakah ada campur tangan keluarga lain dalam pernikahan? Enggak. Nggak Saya sama sekali. sama mertua saya sama suami aja. Kamu tinggal sama mertua? Enggak, Oh, mertua enggak. enggak. Sama suami aja. Jadi Rizka datang kemari tujuannya adalah Ingin tahu penyebab suaminya berubah tuh karena apa, dan ingin suaminya tuh kalau bisa berubah untuk baik-baik lagi karena dia udah sering banget jadi korban KDRT, terus juga Sampai disiram kopi tadi ya. disiram kopi juga, udah gitu uang di tokonya juga udah sering diambil. Itu kamu punya toko sejak pernikahan pertama atau sekarang? Iya, dari pernikahan pertama. Dari yang dulu? Iya, Itu toko kamu? iya. Dan sekarang dikelola sama suami kamu atau kamu kelola sendiri? Saya kelola sendiri. Oke, suami kamu tadi sekali-sekali datang ke sana. Iya. suaminya memang tidak baik sih kalau saya lihat di sini. Ya kan? Kamu kenapa menunduk? Gak apa-apa. Aduh, ini udah berapa lama menikahnya? Yang kedua ini? Sekitaran 5 bulan. Oh, baru 5 bulan ya. 5 bulan udah KDRT? Ya ampun. Oh, lagi 10 tahun kamu sudah mati kali. Iya, batin. Saya mau nanya, tadi kamu sempat bilang ini kan, suami juga ngambil uang toko. Gimana caranya kan yang mengelola kamu?
nggak pacaran. Jadi aku kan tadi bilang aku dijodohin tuh sama ibu mertua aku. Katanya suami aku yang kedua ini masih sepupunya suami aku yang pertama. Masih sepupuan suami sama Ini saya baru tahu. Jadi suami kamu dijodohin sama ibu mertua. Iya, Dan yang suami kedua. ini sepupu mantan suami istri. mantan. Itu termasuk digilir gak sih? Baik. Iya mirip ya, mirip gigil. Digilir. Oke, kita undang suami kamu untuk datang sini ya, gabung sama-sama di sini. Namanya siapa suaminya? Itu nama asli bukan? Iya. Kita ganti dengan nama lain berarti. Nah, hijau boleh. Pak Hijau boleh, Pak Hijau. Paijo. Oke. Kita ganti dengan Paijo. Kayak lagu ya. Nah, hijau. Oke, Jadi Mas Paijo ini tuh bener-bener kita panggil dulu deh teman-teman Every. Ada Iya. di luar yang namanya tolong dibawa masuk Om Don, tolong dipakein masker sama clip on. Salah aja. Soalnya kan suami aku yang pertama katanya meninggal gara-gara aku. Jadi karena kamu merasa bersalah, di framing, dibikin seolah-olah kamu harus bertanggung jawab dari kesalahan kamu Iya. dengan cara menikahi pilihan mereka. Iya. Dia terlalu baik dan polos kalian. Kok Kamu nggak nanya salahnya di mana? terlalu naif ya? Ya aku rasa itu kan udah pilihan mertua aku, ya berarti udah yang terbaik buat aku untuk jadi pengganti suami aku, dan katanya juga kan itu sepupu gitu, berarti nggak beda jauh sikapnya sama suami aku yang pertama. Saya mau tahu apa benar emang mantan suaminya meninggal karena Rizka? Bukan. Bukan karena saya. Bukan. Oke, silakan masuk. Mas panggil dengan Paijo ya. Oke, dengan nama samaran. Ini dengan nama Rizka. Silakan duduk dulu. Terus saya geser ke kanan. Geser lagi. Terima kasih. Oke. Jadi kamu sebenarnya nggak ngelakuin apa-apa ya? Enggak. Ya aku merasa baik-baik aja semuanya. Oke. Mas Paijo, jadi istrinya Mas Paijo datang ke sini merasa karena di pernikahan yang kedua ini suaminya sering melakukan kekerasan, KDRT. Baru 5 bulan menikah, itu pun karena perjodohan, tapi kelihatannya ya Mas Paijo ini sampai pernah menyiram kopi panas ya. Iya, harusnya itu nggak boleh loh. Nggak pernah. Kekerasan, sorry, kamu dengerin saya dulu. Kekerasan pada wanita, apapun excuse-nya, tidak diizinkan. Saya sangat menjunjung tinggi harta dan martabat wanita. Tidak boleh ada kekerasan. Tapi nggak pernah. Kapan? Kamu jangan kayak gitu dong. Suaminya berbohong, istrinya ketakutan. Ini yang bikin dia dari tadi ragu-ragu mau ngomong. Ya, Karena dia Mbak. udah kebayang lagi Iya, dipukulin di rumah. betul. Mbak, kamu udah jauh-jauh di sini dan sudah ada kesempatan nih menembus mata batin. Kita selesain semua ini bareng-bareng. Saya nggak mau kamu mukanya tertekan gitu dan beban. Kalau memang mau diceritain semua, mau nanti sampai rumahnya endingnya gimana, terserah. Yang penting saya pengen banget kamu lega di sini. Saya ngelihat kamu tuh kosong, nggak ada isinya, diem aja dan mengingat masa ditampar. Mas, Makanya kenapa Mas? Salah apa sampai melakukan hal seperti itu?
Enggak, saya nggak pernah. Saya merasa nggak pernah. Saya nggak pernah kasarin dia. Saya berlaku seperti suami seperti biasanya. Mas, Saya tanya, kita nih Rizka. udah di dalam podium, tolonglah. Rizka pernah diapain sama suaminya? Saya tadi udah cerita, saya dipukul, saya disiram pakai kopi panas. Pukulnya gimana? Di bagian apa? Ya, ditampar, dipukul, di apa gitu. Itu semua karena kelakuan kamu. Kamu nggak becus. Tadi Jadi bilangnya nggak istri. pernah. Tapi saya kan berkelakuan seperti suami seperti biasanya. Saya seorang suami nggak seperti itu. Kalau istrinya nggak becus nggak boleh gitu dong. Maksudnya Mas. Dia nggak becus di saya mana, Mas? Saya sudah Maksudnya kerja nggak di becus di luar. mana? Kemudian saya pulang kerja datang ke tokonya dia, bantunya dia. Ah, enggak, kamu nggak pernah bantuin aku. Kamu nggak pernah bantuin aku. Saya kerja di luar. Pulang kerja saya bantuin dia di toko. Terus Bantuin apa kemudian nih di maksudnya? rumah bantuin dia lah di toko. Dia kan punya usaha toko. Kita Katanya bantuin malah juga. Masnya menurut karyawan di toko ngambil uang toko juga. Oh enggak, saya punya gaji sendiri. Ngapain Mas, saya ngambil? kita udah di sini. Tolong supaya memang rumah tangga kita supaya lebih baik lagi. Ini namanya kamu mempermalukan rumah tangga kita. Enggak, ini kita sembunyikan identitasnya. Mas, mohon maaf ya. Sekali lagi saya mau tanya. Ini saya Roy Kiyoshi dan semua yang hadir di sini, kami yakin kami tidak pernah simpati dengan orang yang melakukan kekerasan kepada perempuan. Saya tidak pernah simpati. Jadi mohon maaf, bukan kami menghakimi. Enggak, kami berusaha sikap netral, tapi emangnya tidak mudah. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa betul Mas Paijo mengambil uang? Jawabannya iya atau tidak aja ke Bayu Oktara? Tidak. Tetap ya? Tidak. Oke, nggak apa-apa. Apa benar Mas Paijo mencintai istrinya? Cinta? Buktinya kita sampai sekarang menikah baik-baik aja. 5 bulan. Selama 5 bulan ini kita baik-baik aja. Yang baiknya di mana, Mas? Yang baiknya di mana? Sebelumnya kita sudah kenal, Rizka. Kamu tuh jangan kayak begitu. Oke. Saya juga melihat satu fakta lagi, tapi Apa nanti itu, Roy? tapi ini tidak akan saya perlebar. Ada wanita lain yang muncul di Paijo. Demi kebutuhan perempuan tersebut, uang-uang tersebut kemungkinan dari hasil yang diambil dari toko. Tapi ini mungkin, ini privasi kamu dan mungkin saya tidak akan mudah-mudah kesini ya. Sekarang, Boy mau nanya apa? Saya mau tanya ke Mas Paijo lagi. Tadi bilang katanya kekerasan dilakukan karena nggak becus. Nggak becus kenapa sih? Mungkin Iya. menjadi pelajaran juga buat kita semua nih. Apa yang maksudnya nggak becus Iya itu seperti dong, apa? suami udah kerja capek-capek di luar, pulang kerja bantuin dia di toko, di rumah masa nggak diurusin? Enggak, Mas, bohong. Seharusnya diurusin dong. Jadi istri itu harus ngurusin suami. Diurusin gimana, Mas? Ya disiapin dong kopinya, bajunya. Kan kita juga udah capek kerja di luar. Yang ngebedain dulu pertama kali kamu jatuh cinta sama dia, sama sekarang apa? Kan dulu kan juga sama aja dong. Karena kayak gitu. dijodohin ini. Tapi waktu dijodohin sebenarnya suka nggak? Apa enggak? Suka, sebelumnya kita udah pernah kenal kan sebelumnya. Karena saya sepupuan mantan suami. Iya. tante sepupu suami dia yang pertama itu sepupu saya. Anak dari tante. Tapi emang bener, nggak nyiapin kopi, minum, baju gitu. Itu bukannya harus saya minta ke asisten rumah tangga ya? Iya. Asisten rumah tangga. Tugas saya sebagai istri, saya merasa saya sudah melakukannya. Tapi tetap aja saya salah di mata dia. Itu kan menurut kamu, tapi kenyataannya enggak. Tunggu dibilangin dulu baru dibuat. Ya kak, saya mau agak nyelkit deh. Lu kalau udah nggak bosan, udah ngapain sih membikin orang jadi sengsara seperti ini? Tekanan mental dia tinggi sekali, jantungnya dia ya duk 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 duk. Baru 5 bulan nikah. Iya, bosan. Iya, lihat aja tuh kelakuannya. Apa Kalau cowok baiknya nggak mungkin kayak Iya. gitu. apa dia yang bandingin sama wanita lain itu bisa jadi. Jangan-jangan ada jadi. perempuan lain memang seperti yang kamu bilang Jadi ya, kayak Roy. dibandingin mana yang bagus, mana yang enggak. Pastinya ada perempuan Oke. lain. Kita coba ngomong sama ini deh, yang menjodohkan, ya. Oke, ada mertuanya di bawah. Ada, Mas. Di mana? Tertekan banget ya. Iya. Kamu Gua jangan lihat. ketakutan, Rizka. Kita Dramatis. undang ya, namanya siapa? Dia, Hah? dia takut banget loh. Benar. Si tahu. Tante.
Minta tolong Kamu di panggil sini aman Rizka, ya? kamu nggak usah takut. Kamu ada Roy Kiyoshi dan Bayu Oktara yang akan melindungi juga dan ya. Ya kita coba berusaha semaksimal mungkin ya. Ada Novi Rizky juga, kita coba jagain kamu. Ya kamu jangan ketakutan. Mudah-mudahan setelah malam hari ini justru hubungan kamu rumah tangganya baik-baik aja ya. Ini kalau misalnya ternyata mertuanya marah-marah di sini, ya saya rasa sih nggak akan kejadian. Mudah-mudahan nggak akan kejadian karena kan berarti baik ya mau menjodohkan kamu, mikirin masa depan kamu gitu. Wah intinya Rizka nggak boleh tertekan. Dari awal saya duduk sampai sekarang, sampai terakhir ini, aku ngerasain ini. Aduh. Udah. Ini siapa? Halo. Selamat malam. Saya Roy Kiyoshi. Oke, saya... Iya, saya Bayu Oktara. Oke, Ibu. saya... Silakan duduk Ibu. Terima kasih. Ini menantu dan yang Iya, gimana? Boleh betul, jelasin nggak ini siapa betul. sebenarnya? Betul. Bu silakan duduk. Oke, baik. Terima kasih. Ini kita panggil dengan nama Pak Ijo. Ini kita panggil dengan nama Rizka. Baik. Ibu namanya kita ganti ya. Oke. Ibu kita ganti namanya ya. Tadi yang mana ya? Namanya kita ganti dengan Sinta, Ibu Sinta ya. Ibu Sinta, boleh dijelasin nggak kita semua sebenarnya apa yang terjadi? Diceritain kita semua sejak awal anak ibu menikah dengan Rizka, terus sampai akhirnya sekarang Rizka menikah dengan Pak Ijo. Gimana ceritanya? Oke. Awal... Mertuanya? Iya, mantan mertua semua. Oke. Awalnya memang saya sayang sama dia. Karena oke lah ini menantu yang baik, mungkin pilihan kami ya. Tapi dikarenakan kok tiba-tiba anak saya meninggal, saya sehingga kayak spontan marah sekali dengan dia. Gitu. Terus setelah itu karena saya juga sayang sama menantu saya ini, sehingga saya punya sepupu, ponakan. Jadi saya alangkah baiknya saya akan jodohkan sepupu saya dengan dia lagi. Gitu. Yang mau saya tanya, kenapa waktu anak ibu meninggal marahnya sama Rizka? Saya pikir penyebabnya dia. Saya spontan, saya marah emang. Spontan saya marah. Jadi menurut Ibu Sinta, Iya. istrinya tidak bisa ngurus suaminya dengan baik. Iya, maksudnya seperti Itu anak ibu ya. Saya spontan marah karena tiba-tiba suami anak saya kok meninggal. Jadi menurut Ibu, anaknya meninggal karena tidak diurus dengan baik Iya. oleh istrinya. Oke, terus menjodohkan dengan ini, Iya. Pak Ijo. Ini maksudnya kenapa Pak Ijo? Untuk apa? Untuk mempererat hubungan saudara Iya, sepupu? iya benar betul. Karena saya pikir saya sayang dengan menantu saya, mantan menantu saya. Sehingga saya punya sepupu juga. Alangkah baiknya saya jodohkan lagi dengan dia gitu. Terus juga Rizka tadi cerita Bu, bahwa dia menjadi korban KDRT, kekerasan, dipukul, bahkan disiram kopi oleh Pak Ijo. Menurut Ibu, Ibu mungkin kenal dari kecil ya. Apa mungkin Pak Ijo melakukan hal seperti itu? Apa mungkin sih sayang, kan bukannya dia baik. Makanya saya jodohin dengan kamu itu karena dia baik. Itu menurut ibu baik, tapi menurut Rizka enggak. Buktinya selama ini dia mukulin aku, Bu. Saya pikir karena dia baik makanya saya jodohin dengan kamu. Masa segitunya dia jadi jahat sama kamu? Ya aku juga mau dijodohin karena aku pikir sifatnya nggak jauh beda sama suami aku yang pertama, anak ibu. Ibu tanya aja sama Pak Ijonya bener apa enggak? Emang Pak Ijo bener? Enggak, Tante. Buktinya saya baik-baik aja sampai sekarang masih sama kan sama Rizka. Tadi katanya iya. Saksinya banyak ya? Iya. Benar ya? Kadang aku, kadang enggak. Saya pikir kan karena ponakanku, sepupu aku baik, sehingga aku jodohin ke mantan menantu lagi supaya untuk mempererat hubungan keluarga lagi. Ada motif Ibu. terselubung ya di sini, Bu Nah. Amina. Kamu harus lihat mata saya.
ada motif terselubung ya? Nggak ada. Saya juga nih nggak tahu ada kaitannya apa enggak ya. Tadi katanya dia ini, Pak Ijo ini ngambil uang di toko. Ibu tahu soal itu? Saya nggak tahu kalau soal itu, tapi setahu saya sepupu saya itu anak baik, sehingga saya jodohin lagi dengan mantan menantu supaya terus nyambung ke keluargaan kita lagi. Kalau kita hadirkan salah satu karyawan toko gimana, Bu? Monggo silakan, baik. Mas Saya Pak Ijo. setuju 100%. Oke ya, bisa tolong dipanggil nggak satu Iya. orang tadi yang ngedampingin yang di depan tadi, Mas Doni? Silakan. Secara garis besar, saya melihat Ibu Sinta tidak bisa menjelaskan secara detail kenapa ini dijodohkan dan mengorbankan perasaan si Rizka. Di situ menjadi pertanyaan saya yang lebih dahsyat. Silakan. Tunggu sebentar ya, Mas ya. Halo, saya Roy Kiyoshi. Silakan, Mas. Udah nyinggung-nyinggung korban perasaannya. Positif. Ibu Sinta, Ya. saya pegang badan kamu apa ya? Saya minta izin permisi. Baik. Oke. Baik. Siap. Mas namanya siapa? Hah? Kita ganti ya. Michael. Michael. Mas Michael udah lama kerja di tokonya Mbak Rizka? Sudah. Oke. Mas Michael melihat Mas Paijo pernah datang ke toko? Pernah. Oke. Benar nggak waktu itu Mas Paijo mengambil uang yang ada di toko? Iya, betul. Itu jangan nuduh yang Ada aneh-aneh. buktinya? Ada. Oke. Waktu itu ngeliat dengan mata kepala langsung? Iya. Ada orang lain saksinya? Nggak ada, cuma saya doang di toko. Cuman Mas Michael aja? Iya. Gimana Mas Paijo? Bohong dong berarti dia. Dia udah Bohong lama dari kerja. mana? Bohong dia. Buktinya nggak ada kan, cuma dia Ceritain. sendiri. Itu kamu Gimana jangan waktu fitnah itu? dong gitu. Kronologinya gimana? Kamu jangan ngomong yang aneh-aneh. Udah biarin aja dulu dia ngomong. Dulu dia datang. Waktu saya ngerapi-rapiin barang, Mhm. dia datang. Terus dia ngambil uang. Terus sambil dia ngancam saya. Jangan kasih tahu sama istri saya. Kamu jangan fitnah ya. Kamu jangan fitnah. Nanti kamu saya pecat dari toko itu. Kamu tuh nggak berhak mencat dia. Saya yang jadi bosnya, bukan Kamu kamu. diam. Hah? Kamu ngerti nggak? Oke. Berarti Kamu Mas jangan Michael udah sembarangan ngeliat fitnah langsung begitu. ya. Silakan Roy, gimana tanggapan kamu? Oke. Sekarang sih saya menitik beratkan sebenarnya ada apa sih sebenarnya. Tadi ketika saya mohon maaf saya pending dulu tentang si Paijo. Ketika saya megang Ibu Sinta, saya merasakan ada kekuatan gaib. Tidak ada, Ryan. Dia, aku mau mohon maaf ya, saya Iya. orangnya to the point person, enggak yang ini. Ya atau tidak? Berkunjung ke gunung-gunung, lalu mencari sebuah pesugihan, lalu kemudian bertapa di dalam sebuah goa kelelawar dan ada semacam kayak gunung lawu di sini. Bu, jawab, Bu. Tapi saya selalu berusaha untuk baik untuk kamu. Tapi itu nggak baik buat aku, Bu. Cukup jawab ya atau tidak saja. Pertanyaannya mohon dijawab. Sekali lagi saya tanya, kamu berkunjung ke berbagai macam tempat konsultasi, pesugihan dan ada alam gaib di sini. Pesugihan. Pesugihan itu kadang-kadang ya bisa bentuk barang. Saya selalu berusaha untuk baik kok terhadap mantu saya. Yang jadi pertanyaan saya adalah, saya kan nanyanya, kamu pernah nggak ke gua seperti itu? Lalu kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Artinya seperti, saya selalu sayang dengan mantan. It's not the answer. Oke. Itu bukan penjelasannya. Saya mau nanya, apakah
ibu pernah ke gua Gunung Lawu. Kamu tahu kan itu? Dan you cannot lying. Kamu nggak bisa bohong di sini. Oke, saya Jujur. jawab dengan pertanyaan Kak Roy. Iya. Menurut kamu Roy, ada kaitannya nggak antara pesugihannya Ibu Sinta dengan meninggalnya sang anak? Ada. Nih, saya tulis di sini dengan jelas. Suami yang pertama meninggal gara-gara pesugihan ibunya. Saya udah tulis dari awal ya tadi. Dan banyak sekali yang saya catat di sini. Dari awal sebelum kamu cerita, saya mengetahui ada gambaran gunung dan segala macam. Dan suami pertama si itu, ya, meninggal ya gara-gara pesugihan. Jahat. Ini adalah korban yang jadi kalau pesugihan itu selalu ada korban ya. Tumbal ya, tumbal. Itu memang ada seperti dan bukan memang ada, memang Harus. rules-nya pesugihan Iya, dan seperti tumbal. perjanjian gitu Iya. kan ya. Harus ada yang dikorbankan, harus ada yang dibayar. Saya melihat Rizka sangat mencintai suami yang sekarang walaupun sering kasar kepadanya. Ternyata selama ini mertuanya menyimpan sebuah dendam yang sangat besar pada Rizka. Dia nggak nyangka juga sih ya. Terus kenapa harus Tunggu, nyalahin? Ibu Sinta nggak nyangka kan suami anak kamu pertama meninggal gara-gara persugihan? Nggak nyangka. Tapi ini pesugihan untuk tokonya juga ya, toko anak ibu yang sekarang dikelola sama Rizka ini. Ya saya pikir supaya lebih maju lagi tokonya. Terus kenapa malah jadi nyalahin? Berarti kan suami aku meninggal bukan karena aku, Bu. Memang kesalahan ibu sendiri. Jadi ibu jadi masuk akal nih kenapa menjodohkan ke anak sepupunya, karena supaya tokonya tetap bisa dikuasain. Iya. Ya halnya seperti itu. Dia udah berkorban banyak mungkin ya. Iya. Pernah datang ke toko ibu? Melakukan apa? Waktu dia datang ke toko, dia sering sama Apa? suaminya emak, sama ibunya. Sama Bu Rizka? Bukan Sama Mas Paijo ini? Iya. Mana buktinya? Mana buktinya coba? Waktu itu Ini tante saya, kamu jangan ngomong begitu. Waktu itu? Kamu jangan ngomong gitu ya. Kamu bagus-bagus bicaranya. Dia berduaan, bermesraan depan toko. Kamu kerja tempat saya, baik-baik dong ngomongnya. Kamu saya bantu, keluarga kamu saya bantu. Lagian nggak mungkin juga. Jangan fitnah begitu dong. Udah kita selesain baik-baik. Kalau emang nggak merasa seperti itu, kita bicarain baik-baik. Nggak perlu marah, nggak perlu ngotot. Beneran ini bukan fitnah ya? Kamu dibantu juga. Ngomongnya kayak gitu. Saya melihat ada sosok yang hadir di sini. Makhluk astral. Ini omongan Michael ini bener atau fitnah sebenarnya, Roy? Apa? Omongan dia bener atau fitnah? Beneran. Bener. Ini Udah, tante Mas, sama keponakan. kamu udah nggak bisa ngelak. Kok bisa begitu sih kamu Ada, ngomong kamu ngapain seperti itu? percaya Ya, buktinya omongan Mas dia? Roy Kiyosanya udah Ngapain ngomong. kamu percaya omongan dia? Kamu percaya dia apa percaya aku? Apa aku lebih percaya dia? Oh, jadi kamu percaya dia daripada Dia aku? udah lama kerja sama aku. Terus aku ini suami kamu, tahu nggak? Kalau kamu merasa kamu itu suami aku, harusnya kamu nggak kasar sama aku. Ini sama tantenya sebenarnya ada hubungan apa? Kamu ngelihat perusahaan sama tantenya ini? Bener. Di mana kapan? Jangan suka fitnah. Kamu jangan fitnah ya. Enggak, saya bener. Kamu jangan fitnah, saya bilang kamu Nih, jangan fitnah. Saya mau tanya nih ya, satu hal Mana nih ya. mungkin dia kan sepupu yang baik Baik. buat saya. Bu, izinkan saya bicara. Ada yang pernah lempar tanah kuburan ya? Di toko. Kau pernah ngelihat nggak ada yang lempar tanah kuburan ke toko? Iya, betul. Siapa orangnya? Oke. Ini keluarga gendeng sebenarnya. Kapan kamu melihatnya? Waktu itu sampai ibu kan bayar saya. Tuh, dia bilang, tapi ibu kan. Misterinya udah mulai terbuka satu persatu sebenarnya. Dan ada makhluk gaib yang hadir di sini. Saya merasakan Ibu
berkeliling-keliling di atas kepalanya si ibu. Ini sosok Mama Sinta, Ibu Sinta. Ini sosok semacam perempuan tapi kayak bunyinya banyak gitu loh. Ini kenapa kamu gambar sosok ini, Roy? Karena saya melihatnya. Dia pakai tanah kuburan untuk lempar ke tokonya. Udah banyak bukti yang kita dapatkan kan? Iya. Tapi Ibu Sintanya tidak terlihat sebagai penjahat atau pelaku mistis. Tapi justru dia kamuflase, kayak bermanipulasi mukanya. Apakah betul Ibu Sinta? Jawab ya atau tidak saja. Iya. Bu, jadi ibu tuh sebenarnya pacaran sama suaminya Rizka. Suaminya menantu ibu. Tidak. Mantan menantu ibu. Betul atau enggak? Saya nggak nanya ke Mas Paijo. Saya tanya ke Ibu Sinta. Sebenarnya tidak. Saya pikir dia hanya fitnah saja. Oke, jadi enggak ya? Enggak. Ibu nggak langsung menjawab. Kalau tidak, pasti langsung menjawab tidak. Oke, baik. Berarti sebenarnya Ibu Sinta punya hubungan dengan Paijo. Terus waktu anak ibu yang menjadi tumbal dari pesugihan yang ibu lakukan meninggal, ibu menyalahkan menantu ibu. Dan ibu menjodohkan dengan pacar ibu supaya ibu bisa tetap menguasai toko dan melalui pacar ibu, ibu bisa terus menjalankan hubungan dan mendapatkan keuntungan dari toko itu. Betul? Iya atau tidak? Iya. Tidak ya? Tidak. Oke. Tidak ya. Itu nanya loh. Tidak ya. Mas Paijo, apa yang saya katakan benar atau enggak? Tidak. Salah ya? Salah. Berarti emang kamu nggak pernah ada hubungan apa-apa dengan Ibu Sinta? Enggak dong. Emang cinta dengan Rizka? Pasti cinta. Oke. Cinta tapi suka melakukan KDRT? Itu Saya karena baru dengar itu. Itu bentuk cinta mungkin ya. Oke. Salah satu bentuk. Mas Michael, apa yang Mas Michael ungkapin semuanya bisa dipertanggungjawabkan nggak? Iya bisa. Semuanya jujur? Iya jujur. Saya jujur apa adanya. Ya saya udah capek. Sudah capek kenapa? Iya nahan rahasia ini. Oh selama ini kamu disuruh diam jangan cerita-cerita gitu? Iya. Oke. jangan-jangan kalian yang ada hubungan. Kerjanya udah berapa lama di Apa ini tempatnya bukannya itu? fitnah kamu? 1,5 tahun. Oke. Bukannya fitnah ini semua? Oke, saya mau tanya Roy, gimana pendapat kamu? Apanya? Apa benar yang dikatakan bahwa sebenarnya mereka ini pacaran, menggunakan alibi, menyalahkan seolah dia yang membuat anaknya meninggal? Iya, betul. Yang saya mau tahu, kenapa dia melakukan ini? Ada alibi di sana. Oke. Saya ngerasain dendam kesumat. Dendam? Dendam. Dendam sama siapa, Roy? Anaknya meninggal. Harusnya dendamnya ke dukunnya itu ya. Tapi kan meninggal Tahu karena kan, dia anaknya meninggal kan, tragis. Iya. Terus dia dendam. Sehingga dia melakukan ini semuanya. Tampilan luar tidak terlihat seperti orang jahat, Ibu Sinta. Tetapi di dalamnya seperti kayak banyak duri-duri tajam di hatinya dia. Iya, karena kematian anak saya. Karena kematian anak. Sebenarnya kematian anak kamu tidak ada hubungannya dengan Rizka loh. Itu karena akibat kamu melakukan pesugihan itu. Dan ada konflik lain yang terjadi. Yang ada di pikiran saya karena kematian anak saya sehingga saya marah dengan. Saya tidak tahu kalau akhirnya menyebabkan kematian anak saya karena cara saya. Terus Oke. kenapa ngelampiasinnya ke Rizka ya? Oke.
Oke, ya udah kalau begitu, Rizka, sebenarnya semua keputusan di tangan kamu. Baik. Kau mau meneruskan pernikahan ini atau tidak, perjodohan ini atau tidak, yang jelas kamu udah tahu ibu mertua kamu kenapa menyalahkan kamu. Lalu kamu udah tahu sebenarnya siapa suami kamu dan kenapa dia melakukan kekerasan. Yang harus dipikirin sebenarnya adalah Michael, jangan sampai dia terancam oleh Pak Ijo. Baik. Oke? Dengan demikian kasus ini saya tutup. Terima kasih. Ibu mudah-mudahan bisa berhenti melakukan pesugihan ya Bu. Jangan sampai ada tumbal lagi. Oke? Ya, terima kasih semuanya belum meninggalkan studio. Selamat malam. Menyimpan sebuah rasa dendam hanya akan membuat hidup kita dihantui oleh kesengsaraan. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Endang dan Rizka. Endang baru mengetahui fakta bahwa anaknya bukanlah pelakor, tapi dia menjadi korban hal mistis yang digunakan oleh pacarnya yang merupakan suami orang. Sementara Rizka di pernikahannya yang kedua ini ternyata baru menemukan fakta bahwa sang suami yang sering melakukan KDRT sebenarnya ada motif tersembunyi menginginkan sesuatu, dan mertuanya yang menjodohkan Rizka ternyata juga memiliki motif lain. Nah, gimana tanggapan kamu, Roy? Sangat rumit sekali. Iya. Benar-benar rumit. Yang Rizka ini yang agak ini ya, maksudnya saya nggak nyangka gitu, agak yang Rizka Propaganda gitu ya. Iya, sengaja menyalahkan menantunya. Iya. Supaya dia ikutin apa kemauan dia. Iya. Ya, apa kemauan si mertuanya. Gimana tanggapan kamu, Roy? Endang dan Rizka. Endang yang? Endang yang tadi anaknya Yang ribut sampai pelakor. Iya, Endang sih sebenarnya bersyukur ya. Saya ngerasa dia udah datang kemari, kemudian terungkap lebih cepat dibanding dia udah merit, ketahuan kayak gitu, hancur lah muka dia. Iya, dia sampai ngelawan ibu Endang loh. Iya. Anaknya itu sampai anaknya sampai bawa jimat lagi. Iya. Udah punya istri. Dan Rizka kasihan. Itu aja sih. lebih ke ngebatin jiwanya yang rusak ya. Iya. Sampai saya tanya bolak-balik. Kamu nggak apa-apa atau kamu seperti apa dan segala macam. Tekanan mental itu yang membuat dia jadi susah ngomong. Betul ya. Kamu ada komentar gak, Nov, mengenai Endang atau Rizka? Kalau Ibu Endang sih, aduh, aku bahagia banget ya endingnya. Terus kalau Rizka sih, aku takutnya dia balik ke rumah malah makin dalam. Kayaknya dia udah ini banget, tekanan mentalnya udah parah banget. Makanya sebenarnya agak dia sulit tuh harus buat melakukan sesuatu sih, karena tadi kita lihat juga ngomongnya kebanyakan dia. Iya betul, agak sulit kayaknya. Iya. Kalau Rizka ya agak sulit buat ini ya. Kalau Ibu Endang mungkin dia lebih gampang. Udah dapat happy ending soalnya happy ending. Dia tahu fakta sekarang anaknya udah kembali ke rumah. Mudah-mudahan Ibu Endang dan Rizka, terutama Rizka ya, bisa bahagia setelah malam hari ini. Amin. Novi Rizky, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin ya. Sukses untuk semua rencana karir dan jodohnya. Ya. Jodoh. Iya katanya. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. 2021 nikah, semoga amin. Pemirsa, ilmu hitam bukanlah sesuatu yang dapat membantu kita dalam menjalani hidup. Namun ilmu tersebut justru hanya akan menghilangkan sumber kebahagiaan kita yang ada dalam hidup ini. Saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.